Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun hari ini indeks kita kembali gundah gulana. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini dan berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensubscribe, membagikan channel ini dan memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah review dari apa yang terjadi di market kita hari ini. Di indeks harga saham gabungan pada perdagangan pertama di minggu ini hari Senin, tanggal 21 September 2020. IHSG hari ini diperdagangkan sempat menguat ke 5.075.819 dan sempat menyentuh titik terendahnya di 4.987.748. Kemudian ketika menjelang penutupan, IHSG naik sedikit ke 4.999.360. Jadi terdapat penurunan 1,18% atau 59,863 poin. Tercatat 329 saham melemah dan 115 saham menguat dengan total transaksi yang relatif kecil, hanya 6,795 triliun rupiah. Dan di balik penurunan yang cukup signifikan kali ini, investor asing hanya melakukan penjualan bersih atau net foreign sale sebesar 311,12 miliar rupiah. Jadi hari ini tidak ada aksi jual besar-besaran oleh investor asing yang menyebabkan IHSG turun. Turunnya IHSG ini lebih disebabkan karena menjelang penutupan babak pertama tadi, IHSG terpengaruh oleh sentimen regional, yang mana Dow Jones Index Future melemah cukup dalam. Dan kalau kita lihat saat ini, posisi Dow Jones Index Future adalah 26.990 atau mengalami penurunan 612 poin atau negatif 2,22%. Dan DXY atau Dollar Index sebaliknya mengalami penguatan 0,340 poin atau 0,37% ke 93,270. Sedangkan untuk market Asia, karena tutupnya indeks Nikkei 225 Tokyo, maka sisanya yang mengalami penurunan paling dalam adalah HSI atau Hang Seng Index Hong Kong, mengalami penurunan cukup dalam, lebih dalam dari IHSG, 504,721 poin atau 2,06% ke 23.950,690. Kemudian Shanghai Composite Index mengalami penurunan 21,150 atau 0,63% ke 3.316,940. Dan Straits Times Index Singapura yang mengalami penurunan paling sedikit, penurunan 13,660 poin atau 0,55% ke 2.484,050. Kemudian kalau kita berpindah ke kurs rupiah, kurs rupiah sebenarnya saat ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, di mana US dollar saat ini diperdagangkan di 14.549 atau US dollar melemah cukup tajam 219 poin atau 1,48%. Dan
kalau kita lihat di pasar spot emas dunia, saat ini emas mengalami penurunan 13,70 poin atau 0,7% ke 1937,40. Dan kalau dirupiahkan menjadi 906.116 rupiah atau mengalami penurunan 2,19%. Dan kalau kita berpindah sekarang ke saham-saham apa saja sih yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing, maka saham yang paling banyak dijual oleh asing juaranya kembali dipimpin oleh Bank BCA atau BBCA. Total net foreign sale-nya hari ini hanya sedikit, hanya 91,2 miliar rupiah. Berarti tekanan jual oleh asingnya sudah menurun. Dan BCA sendiri mengalami penurunan 125 poin atau 0,44% ke 28.025. Kemudian yang kedua ada Astra International Indonesia. Astra International Indonesia mengalami total net foreign sale sebesar 29,7 miliar dengan penurunan harga Rp110 atau 2,3% ke 4.670. Yang ketiga ada Telekomunikasi Indonesia yang mengalami net foreign sale sebesar 26,1 miliar dan mengalami penurunan 80 poin atau 2,77% ke 2.810. Dan yang keempat ada Vale Indonesia atau Inco, net foreign sale 12,6 miliar mengalami penurunan 50 poin atau 1,28% ke 3.860. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir adalah MNCN, net foreign sale sebesar 8,9 miliar dengan penurunan 20 poin atau 2,58% ke 755. Lalu kita berpindah ke saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Juaranya adalah Bank BRI atau BBRI, net foreign buy 65,6 miliar tapi mengalami penurunan 30 poin atau 0,93% ke 3.190. Disusul nomor 2 TOWR, net foreign buy 26,4 miliar mengalami penurunan 15 poin atau 1,44% ke 1.025. Yang ketiga ada United Tractor, net foreign buy 15,8 miliar mengalami penurunan 200 poin atau 0,84% ke 23.600. Yang keempat ada Tebing, net foreign buy 7,8 miliar, satu-satunya yang mengalami kenaikan atau positif, mengalami kenaikan 30 poin atau 2,37% ke 1.295. Dan yang terakhir ada KLBF, net foreign buy 5,1 miliar dengan penurunan 45 poin atau 2,91% ke 1.500. Kalau kita melihat dari market Asia tadi dan kita melihat bagaimana Dow Jones Future dan kita sambungkan saat ini market Eropa yang sedang berjalan, FTSE 100 Index London mengalami penurunan 3,09% atau 185,370 poin ke 5.821,250. Dan GDXI Frankfurt atau DAX Frankfurt mengalami penurunan 2,82% ke 370 atau 370,310 ke 12.745,940. Maka kami dapat menyimpulkan untuk perdagangan besok kemungkinan besar IHSG 55% ada berada di dalam teritori merah. Jadi ini masih bisa berubah tergantung besok kita melihat penutupan market Amerika dan Eropa dan juga pembukaan market regional Asia esok hari. Jadi ini bukan harga mati, masih sering berubah dari market review ke market outlook. Oleh karena itu saksikan market outlook kami besok pagi. Tetap sehat, tetap semangat.
Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha untuk bahagia.